Pernah bayangin naik motor tapi nggak ada rodanya? Bukan, ini bukan hoax. Ini beneran loh teman-teman. Namanya Kawasaki Corleo. Bentuknya kayak robot. Jalannya pakai kaki. Dan katanya ini akan jadi evolusi paling gila di dunia kendaraan. Tapi sebelum Koko bahas lebih lanjut, Koko pengen bahas dulu perkembangan teknologi hingga sampai sekarang ini. Sini, Koko bahas. Kalau kita bandingin dunia teknologi sekarang dengan 10 tahun lalu, kayaknya udah bedanya jauh banget. Dulu kita nonton video HD, bufferingnya bisa lama banget. Sekarang kita lagi nonton video HD, sambil buka TikTok, sambil download game, sambil pakai filter. Kayaknya aman-aman aja tuh semua. Kayaknya perkembangan teknologi itu bukan lagi per dekade. Kayaknya per minggu deh. Lihat aja HP sekarang udah bisa punya kamera 5 biji, memori 16 GB, bahkan bisa ngedit video setara dengan laptop. Kalau kita lihat lagi, kulkas udah bisa kasih notifikasi kalau makanan di dalamnya ada yang mau kadaluarsa. Jam tangan digital kita udah bisa ngecek detak jantung, stress levelnya kita, berapa kalori yang udah kita bakar, berapa langkah kita hari ini, dan bisa kasih notifikasi kalau kita lagi ngigo pas kita tidur. Dan yang paling gila, semua itu bisa semakin pintar karena satu hal, AI. AI atau Artificial Intelligence dulu cuma dipakai untuk bantuin kita ngelakuin hal-hal yang simple. Misalnya fitur auto correction, rekomendasi lagu, atau filter spam di email kita. Tapi sekarang, wah gila sih. AI udah bisa bantuin kita nulis lagu, bikin resep makanan, bikin kurikulum belajar, bikin kita codingan, bikin program, ngedit video, ngedit logo, dan lain-lain. Bahkan, bantuin kita nembak cewek juga bisa loh teman-teman. Contohnya, ada ChatGPT yang bisa berdialog selayaknya manusia. Ada juga AI yang namanya Midjourney, yang bisa bikin gambar yang canggih banget, cuman berdasarkan brief yang kita kasih lewat teks. Ada juga AI buat dokter, buat bikin program, buat nyusun kurikulum, kayak yang tadi Koko bilang sebelumnya. Dan kerennya lagi, AI itu bisa ngerti data dan pengalaman. Jadi semakin sering kita pakai si AI ini akan semakin pinter. Gak heran dong kalau AI sekarang udah bisa ngegantiin banyak pekerjaan manusia. Di pabrik-pabrik besar, AI udah bisa ngegantiin pekerjaan yang dulunya butuh puluhan orang. Misalnya, packing barang, robot. Setting rak, robot juga. Bersihin rumah, robot. Bukain pagar rumah, robot juga. Di Jepang, bahkan kita bisa pesen makanan, mulai dari pesen sampai dianterin, semuanya dilakuin pakai robot. Bukan cuma kerjaan fisik doang. Jurnalis, AI itu sekarang udah bisa nulis berita yang bagus banget hanya dalam 30 detik. Tukang gambar. Ingat gak sih berapa minggu lalu itu lagi rame orang nyiptain gambar gaya Ghibli. Pakai apa coba? Semuanya pakai AI. Guru les. AI bisa jadi tutor pribadi yang pahamin gaya belajar kamu. Jadi ini bukan nakut-nakutin ya. Teknologi itu makin hari makin pinter. Dan mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dan berkolaborasi sama teknologi tersebut. Tahu nggak sih kalau seandainya perkembangan teknologi yang sekarang lagi gila banget, salah satunya adalah transportasi. Banyak yang ngira kalau kendaraan suatu hari nanti itu bakalan kayak mobil terbang. Ya nggak salah sih, cuman belum nyampe situ lah ya levelnya. Cuman walaupun belum kayak mobil terbang, tetap sekarang kita udah ngelihat realita contoh-contoh seperti kayak gini. Mobil yang bisa jalan sendiri, kereta yang super cepat, bahkan kendaraan-kendaraan yang bisa jalan tanpa ada pengemudi di dalamnya. Tesla dengan autopilotnya, Waymo dan Baidu dengan robot taksi, e-bike dan skuter listrik yang makin marak dipakai di kota-kota besar. Bahkan drone yang udah bisa dipakai untuk nyebarin pupuk
dan ngirim barang sampai ke daerah-daerah terpencil. Tapi ada satu hal yang menarik, kendaraan-kendaraan yang masih pakai roda. Walaupun munculnya roda itu adalah sebuah inovasi yang keren banget, tapi sadar nggak sih, kendaraan yang pakai roda itu sulit dipakai ketika di medan-medan tertentu. Misalnya di jalan yang berbatu, tanah liat, atau medan-medan lainnya yang kadang-kadang kita susah ngerasa waktu kita pakai roda. Nah, ini celah yang mau diisi sama si Kawasaki Corleo. Corleo ini bukan sekedar kendaraan aneh. Dia ini gabungan antara teknologi, kendaraan, robot, dan juga AI. Bentuknya yang memang rada-rada aneh sih. Tapi jujur keren juga. Bentuknya kayak robot citah gede yang bisa jalan, jongkok, dan nyesuaiin tinggi sesuai dengan medan. Jalan di gunung berbatu udah pasti bisa lah. Jalan di lumpur bisa. Naik tangga apalagi. Terus mesinnya cuman pakai hidrogen 150 cc. Jadi secara otomatis ini akan jadi kendaraan yang sangat ramah lingkungan karena isinya cuma pakai air. Nah, karena digabung sama AI, Corleo ini bisa sangat adaptif. Dia bisa nyesuaiin kecepatan langkah, cara kalian duduk, dan juga berat beban yang lagi dia bawa, supaya semuanya bisa tetap aman dan nyaman. Makanya si Kawasaki bilang Corleo ini akan jadi inovasi kendaraan yang dipakai di masa depan. Yang bikin Corleo menarik adalah visi di dalamnya. Kebayang nggak sih Kawasaki itu udah mengubah paradigma kita tentang suatu kendaraan. Kendaraan itu nggak harus keren, nggak harus mewah, tapi harus adaptif, ramah lingkungan, dan juga harus bisa dipakai untuk menjamah tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau sama kendaraan pada umumnya. Ini cocok banget buat petualang, peneliti alam, dan juga untuk nyelamatin para korban bencana karena dia bisa masuk ke tempat-tempat yang nggak bisa dijamah pakai kendaraan umum. Kalau kata Kawasaki, ini baru inovasi tahap awal. Nanti akan dikembangin lebih gila lagi dan Corleo ini bisa kolaborasi sama drone. Kalau dipikir-pikir, dunia itu sekarang udah berubah banget ya. Teknologi yang kelihatannya dulu cuma ada di film, sekarang udah jadi kenyataan. Dari Corleo ini, kita belajar satu hal. Kalau masa depan nggak selalu harus jadi yang tercepat. Tapi ini masalah cara baru dalam melangkah. Jadi, kamu pilih naik motor yang bisa ngebut 200 km per jam, tapi di Jakarta banyak polisi tidurnya, atau kalian pilih pakai Corleo supaya kita bisa jangkau tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau sama kita. Kira-kira Koko harus bahas apa lagi nih? Yuk tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di masa depan.